Hubungan antar akreditasi gitu ya Pak, dengan penjaminan mutu itu seperti apa Pak? Akreditasi itu adalah salah satu salah satu dari penjaminan mutu. Mbak Nanda mungkin kalau lewat di sekolahan kan ada tulisan SMK Pusat Keunggulan. Nah, itu juga salah satu menjadi kebanggaannya orang SMK. Dan itu kalau sudah terpampang Pusat Keunggulan, wah berarti SMK-nya keren ini. Penjaminan mutu sendiri ya Pak, sebenarnya mengapa penjaminan mutu ini penting gitu untuk dilakukan? Hai Vokanesia, ketemu lagi dengan Vika dan juga Hai Nanda, di Obsesi, obrolan seputar vokasi. Oke, dan kali ini kan Anda kita akan masih ngebahas ya tentang dunia vokasi pastinya. Dan kali ini kita masih akan ngebahas tentang yang ada di lembaga kita. Betul sekali. Kalau mungkin selama ini orang belum tahu ya bahwa di lembaga kita itu ada juga selain ada pelatihan-pelatihan, tapi ada juga yang lainnya gitu ya. Ada penjaminan mutu pendidikan. Nah, betul sekali. Untuk itu kali ini kita sudah hadirkan narasumber ya yang nanti akan kita ajak untuk ngobrol-ngobrol ngebahas tentang penjaminan mutu pendidikan yang ada di BB PPMPV Seni dan Budaya. Langsung saja kita akan sambut bersama Bapak Sito Mardowo SSN MPD. Oke, boleh tepuk tangan dong. Pak Sito. Selamat datang Pak Sito. Selamat pagi Mbak Vika, Mbak Nanda, selamat pagi Vokanesia. Iya, apa kabar Bapak? Baik, sehat ya. Selalu, Alhamdulillah. Oke, Vokanesia, Bapak Sito ini merupakan Ketua Tim Kerja Penjaminan Mutu Pendidikan yang ada di BB PPMPV Seni dan Budaya, gitu ya kan Anda ya? Betul sekali. Ya, dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol Pak Sito berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan yang ada di BB PPMPV Seni dan Budaya ya. Ya, banyak ya. Tadi sudah saya sampaikan juga bahwa orang-orang di luar sana tuh mengira bahwa di balai kita itu cuma dipakai untuk diklat-diklat aja gitu. Padahal sebenarnya ada ya tugas lain untuk sebagai penjaminan mutu pendidikan gitu ya. Itu tadi ya, betul sekali. Nah, penjaminan mutu pendidikan sendiri itu sebenarnya maksudnya apa sih Pak? Ya, saya agak maju sedikit ya. Boleh, monggo. Di tempat kita itu kan ada 3 tim JAH. Yang pertama FPK itu lebih konsentrasi menangani tentang diklat. Kemudian di tempat SIPK di sana ada sistem informasi dan kemitraan yang terkait dengan kemitraan yang juga nanti berkaitan dengan data, kemudian kerjasama dengan industri dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu di tempat saya di penjaminan mutu pendidikan yang bergerak, yang program-programnya itu mengarah bagaimana menjaga mutu pendidikan. Khususnya kalau tempat kita SMK ya. SMK ya, Jadi betul. kita mencoba selalu melakukan, merancang program-program yang terkait dengan penjaminan mutu. Karena penjaminan mutu itu tidak hanya dijaga dari peningkatan kualitas dengan peningkatan kompetensi yang untuk gurunya, tetapi sekolah pun seperti itu. Kemudian bagaimana mengetahui penjaminan mutu, kemudian bagaimana mengetahui progres perkembangan pendidikan di SMK itu seperti apa, itulah pekerjaan yang ada di tempat saya. Gitu, Mbak Vika. Seperti itu. Untuk penjaminan mutu sendiri ya Pak, sebenarnya mengapa penjaminan mutu ini penting gitu untuk dilakukan? Iya, pemerintah itu kan sudah meletakkan seolah-olah kita mempunyai tujuan ya, pendidikan nasional itu tujuannya seperti itu yang tertuang di dalam Undang-Undang Sisdiknas itu ya. Kita kan ada di sana. Untuk menuju ke sana kan tentu saja ada perangkat-perangkat yang harus menuju ke sana. Misalnya bagaimana dengan guru untuk menuju ke sana pembelajaran. Kemudian siswanya seperti apa, kemudian kompetensi yang harus diajarkan itu seperti apa untuk menuju ke sana gitu. Nah, di tempat kami itu menjaga supaya pembelajaran itu tidak lepas dari rel ke tujuan pembelajaran. Secara nasional seperti itu. Nah, di tempat kita yang di SMK ini saya istilahkan sebagai sekolah yang unik ya, yang berbeda dengan SMA yang sifatnya lebih universal. Kalau di SMK itu kan unik, artinya bahwa ada sekolah yang basisnya itu di mesin, ada yang di teknologi, ada yang di seni, kemudian ada yang di ekonomi dan banyak sekali. Dan itu spesifik. Spesifik sehingga ini perlu penjagaan juga kalau ya yang dipertunjukkan itu ya benar-benar akan menjadi seorang
seniman pertunjukan yang baik, seorang iya, iya. koreografer Lulusannya yang ya, Pak, baik, ya. Oke. harus dijaga seperti itu kan. Oke, oke, Nah, oke. itulah fungsi dari penjaminan mutu. Oke. Oke, jadi di sini siapa aja nih Pak yang terlibat dalam penjaminan mutu SMK ini Pak? Maksudnya? Mesti siapa aja yang dilibatkan di sini gitu? Dalam kegiatan penjaminan mutu secara umum gitu ya, Iya. Pak Oh, ya. iya. Kan balai kita terlibat. Nah, kemudian selain balai Selain kita dari balai gitu. kita, Oh ya, untuk misalnya penjaminan gitu. mutu secara besar, Iya, secara nasional, betul. ya. Kita itu akan selalu bekerja sama dengan dinas, ya, baik itu dinas oke. yang ada di provinsi, Iya. yang ada di daerah, kita selalu bersinergi. Dalam hal ini juga dinas yang menangani di SMK, kemudian di sana juga ada penjaminan mutu juga, tim kerjanya yang di penjaminan mutu juga ada di bagian penjaminan mutu, kemudian kita bekerja sama dengan pengawas yang kepanjangan tangan dari dinas untuk menjaga itu. Nah, mungkin pembagian tugasnya kalau dengan kita ya, kita itu kan banyak mengintervensi program-program yang program itu ide dari BPPP MPV Seni dan Budaya itu sendiri maupun program-program yang memang sudah ditetapkan oleh pusat gitu ya. Kemendikbud, Kemudian ya. kita bersama-sama dengan pengawas kita melakukan misalnya apakah itu pendampingan, apakah itu fasilitating dan sebagainya ya. Kemudian pengawas inilah yang akan menjaga gawangnya. Kalau kita kan memiliki program, kemudian guru ditingkatkan, kemudian pembelajaran. Oh, sekarang ada PM misalnya seperti itu ya. Pembelajaran mendalam, Kita ya. guru-guru semua sudah bisa menguasai tentang PM, tetapi yang menjaga keberlanjutan tiap harinya itu adalah pengawas. Jadi kita akan selalu bekerja sama Jadi dengan tetap ada pengawas. kolaborasi Iya, untuk bersinergi ya. kolaborasi Oke, gitu. baik. Oke. Seperti itu. Iya, Oke, iya, oke. oke. Boleh ini Pak, saya penasaran nih ya Pak. Kalau untuk masyarakat secara umum gitu kan, kalau ingin melihat biasanya sekolah ini bagus atau tidak gitu. Biasanya kan yang paling mudah itu kan dilihat dari akreditasinya ya kan. Akreditasi, ya. Biasanya kalau masyarakat melihat oh akreditasinya A gitu, oh berarti sekolah ini bagus. Bagus. Kalau di bawah itu mungkin kan kurang seperti Iya. itu ya. Nah, sebenarnya hubungan antar akreditasi gitu ya Pak dengan penjaminan mutu itu seperti apa Pak? Ya, penjaminan mutu itu luas sekali ya, seperti yang saya sampaikan di awal. Nah, kemungkinan akreditasi itu adalah salah satu ya, salah satu dari penjaminan mutu. Tetapi Oke. kalau di SMK tidak hanya dikatakan oh itu akreditasi A yang terbagus. Di sana ada Mbak Vika atau Mbak Nanda mungkin kalau lewat di sekolahan kadang ada tulisan SMK Pusat Keunggulan. Nah, Oh, itu juga iya. salah satu menjadi kebanggaannya orang SMK. Dan itu kalau sudah terpampang pusat keunggulan, wah berarti SMK-nya keren ini. Oh, berarti Bagus tidak hanya gitu dari ya. akreditasinya gitu Karena ya. untuk menjadi pusat keunggulan itu juga enggak Butuh mudah. proses Oh, ya. Ada Prosesnya panjang sekali Oke. ya. Progresnya dimulai dari dulu ada COE Central of Excellence, kemudian ada program-program PK beberapa tahun. Nah, itu menjadi apa ya salah satu juga bahwa sekolah ini adalah sekolah yang keren, sekolah yang oke. baik. Oke. gitu ya. Itu konteksnya untuk ya, SMK. ada akreditasi, kemudian itu yang kedua ada pusat keunggulan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, yang SMK itu tidak terlepas dari Dudi. Oh iya. Oh, oke. Keterserapannya di Dudi itu sampai Iya. di mana sih? Gitu. Iya, iya, iya. Bisa saya sampaikan bahkan yang SMK di tahun ini sekitar 3.600-an itu diterima kerja di luar Indonesia. Oh, luar Lulusannya ya Pak biasa. ya. Tahun Jadi malah justru di 2000 luar ya. Oke. 2026 ini. 2026 ini. Oh, luar biasa ya. Oke, 25-26 ini ya. Oke, 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 oke. oke. Diterima sampai 3.600-an. Wow, dan itu di berbagai negara berarti ya. Oke. Itu paling banyak itu di bidang apa itu Pak? Kalau boleh tahu. Yang banyak itu di bidang otomotif, kemudian di bidang mesin. Tetapi di tempat kita juga banyak loh ya, yang Iya, iya, iya. teman-teman DKV itu juga Oh, banyak oke. yang direkrut Oke. di luar. Gitu. Nah, artinya kalau dengan dikatakan bahwa ada sekian ribu yang diterima di luar negeri, kita patut berbangga bahwa SMK kita juga hebat dong. Hebat gitu ya. ya. Oke. Gitu. Oke, dan gini Pak, bagaimana ini di balai kita ya atau di lembaga kita ya? Bagaimana penjaminan mutu itu dilaksanakan atau diselenggarakan di balai kita bersama dengan tim dari Pak Sito? Ya, kita akan merancang program-program ya, Mbak Vika. Mungkin
nanti bisa diperdalam ya. Yang pertama, kita itu pernah melakukan sosialisasi terlebih dahulu, sosialisasi Oke. penjaminan mutu kepada para pengawas. Oh, Pengawas. Kita kan oke. selalu bermitra dengan pengawas Ya. ya. Kita punya program A, B, C, D, E, F, G. Nanti tempat kami akan mengerjakan seperti ini. Nanti tolong dilanjut teman-teman pengawas ya. Iya, iya, iya. Meskipun kemarin karena sudah terdapat efisiensi, kita tidak bisa mengundang banyak sekali Iya, iya, pengawas, iya. tetapi kita hanya mengundang koordinator pengawas di Pengawas. tingkat Oke. kabupaten kota gitu ya. Iya, Kita iya. undang ke sini, kemudian kita istilahnya minta tolong lah, ya, minta tolong kepada pengawas untuk mendiseminasikan kepada teman-teman pengawas yang lain bahwa kita punya program ini. Oke. Kita besok ke depan ada program digitalisasi pembelajaran. Tolong dong nanti di sekolah dibersamai oleh Bapak pengawas bahwa memang digitalisasi pembelajaran ini yang terkait dengan pemanfaatan IFP itu benar-benar Bapak pengawas dampingi ketergunaannya Oke. seperti apa. Iya, iya, Karena ini iya. termasuk programnya PHTC-nya Pak Presiden Prabowo misalnya Iya, seperti iya. itu. Iya, iya. Kemudian ada program yang lain yang juga nggak kalah menarik ini Mbak Nanda, Mbak Vika. Kita itu kemarin mengadakan fokus group discussion ya dari Oke, FGD FGD. bersama dengan kepala sekolah, Iya. dengan Dudi, kemudian bersama dengan dinas pemangku kepentingan. Itu ya. yang menjawab keresahan-keresahan bahwa di SMK khususnya di seni pertunjukan itu perlu perhatian khusus. Oke. Perlu perhatian Iya, khusus iya. karena memang yang tadi saya sampaikan SMK itu unik. Iya, iya. Kadang kadang apa itu kebijakan A itu bagus ditempatkan di sekolah A, di jurusan A, tetapi bisa jadi tidak sesuai di jurusan B. Padahal sama-sama SMK ya? Sama-sama SMK. Oke. Misalnya seperti ini, kalau orang yang teknik mesin, misalnya bubut gitu ya, Iya, iya, bubut itu kita kan ada sistem pembelajaran yang namanya blok, jadi seharian itu praktek terus gitu ya. Jadi kalau bubut dari pagi sampai sore bubut terus bisa asik. Oh iya. Fisiknya kuat, iya, iya. pikirannya kuat gitu Iya, ya. iya. Dan itu justru akan menambah tingkat keberhasilan yang baik. Karena tidak dijeda dengan pembelajaran PKN, bahasa Indonesia, matematika dan sebagainya seperti itu ya. Oke. Tidak terjeda jadi bisa utuh gitu Bapak. Tapi itu nggak bisa diterapkan di tari. Oh. Kenapa? Nggak mungkin kan? Dia harus menari dari jam 7 sampai jam 3. Oh iya, iya. Bisa pingsan. Gitu kan. Jadi apa itu SMK itu memang unik. Jadi memang harus apa ya? Ketika ada sebuah kebijakan gitu memang harus kita gali betul, kemudian kita sesuaikan dengan kondisi. Inilah yang apa itu kita sebut dengan bagaimana kita bisa menginterpretasikan tentang kebijakan itu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bidang masing-masing, Itu yang oke. di SMK itu seperti itu. Dan masih banyak hal yang lain ya, Iya, iya, iya. lain yang seperti itu, kasusnya seperti itu. Oke. Iya, Kalau iya. selain tadi Pak IFP gitu ya untuk digitalisasi pembelajaran, kemudian selanjutnya sekolah apa tadi sekolah seni pertunjukan itu ada program apa lagi Pak yang dijalankan oleh tempat kita itu terkait Ya. Saat penjaminan ini mutu? sedang berjalan. Itu kemudian kita ada juga untuk pendampingan sekolah model ya. Oh, ada pendampingan sekolah juga. model. Oke. Jadi sekarang di tahun 2026 ini ada program yang namanya adalah sekolah model yang mana ada seleksi, ada penunjukan kepada sekolah untuk diangkat menjadi sekolah model dan sekolah model ini akan menjadi rujukan sekolah-sekolah di sekitarnya. Oke. Nah, tugas kita bersama pengawas lagi. Nah, kalau ini bersama pengawas, Iya, iya, iya. bersama dengan Dudi, nanti akan bersama-sama menata bagaimana pembelajaran itu bisa baik. Oke. Dan itu yang terkait utamanya dengan TEVA. Ya, kayak ini Teaching bedanya Factory. di tempat kita, penjaminan di tempat kita di SMK dengan SMA salah satunya adalah TEVA ini. Edit ya, Pak, ya. Teaching Oke. Factory-nya. Teaching Factory ya. Jadi karena kita punya Teaching Factory, kemudian ada perkembangan, ada pembelajaran mendalam yang diterapkan di
TEVA, kemudian ada KKA yang ada diterapkan di TEVA dan sebagainya. Nah, itu eh, kita buat rancangan pembelajarannya seperti apa, kemudian proses pembelajarannya seperti apa, asesmennya seperti apa, evaluasinya seperti apa. Nah, ini nanti ketika ini sudah menjadi baik, ya, menjadi baik, kemudian sekolah ini akan menjadi model, ya, menjadi apa itu rujukan dari Sebagai sekolah-sekolah modelnya ya. sekitar. Untuk sekolah model itu sendiri itu kan ditunjuk itu ya Pak, yang menunjuk itu langsung dari Kemendikbudnya. Itu jadi perjalanannya nanti sekolah itu kan selalu bekerja sama dengan dinas ya, Iya. bersama dengan dinas. Kemudian di sana ada pengawas, ada peran pengawas. Kemudian dinas nanti akan mengusulkan, pengawas akan mengusulkan bersama pengawas akan mengusulkan ini baik untuk kalau menjadi sekolah model. Oh, jadi justru Oke. dari itu yang mengawasi langsung ya, yang tahu Iya. untuk Supaya tepat baik-baiknya. sasaran Oke. gitu ya Pak yang ya. tiap hari melihat Iya. pembelajarannya keren di sini Iya, iya, betul, gitu. betul. Misalnya pembelajarannya itu tidak harus melulu guru ngomong terus di dalam kelas, tetapi harus ada seperti ini, metode pembelajaran ini, model pembelajaran seperti ini, dan oh ini baik bisa ditingkatkan. Oh TEVA-nya ini bisa berjalan dengan lancar di SMK tersebut. Kita angkatlah menjadi sekolah model, kemudian dengan adanya eh, penerapan teori-teori baru, kemudian ada program-program baru itu dijadikan satu di situ, digodok Oke. di situ, dimasak di situ, akhirnya menjadi sekolah model. Oke, seperti itu. Ini menarik banget ini ya. Sedikit Pak, sebelum kita lanjut lagi obrolan kita. Tentang penjaminan mutu pendidikan di SMK ini Pak. Apakah itu sama dengan penjaminan mutu di SMA Pak? Ya itu tadi salah satunya ya ini Jadi tadi mungkin yang kita mungkin bicarakan ya. ya kan Ya. mungkin akan biar Vokanisha juga tahu ya. Jadi ternyata SMK itu sama lebih SMA kompleks itu ya. berbeda Iya, gitu. iya. Heeh. Jadi kalau penjaminan mutu di SMA dan yang sama dengan SMK itu di sana ada asesmen nasional, Ya, oke. basis komputer, kemudian ada tes kompetensi akademik yang sama, ini yang sama. Tetapi kalau di SMA tidak memiliki TEVA, gitu ya. Padahal yang kita kejar sekarang, TEVA itu adalah biar sekolahan itu merujuk pada industri. Oke. Oh iya 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 iya. Usernya lulusan SMK itu kan industri Iya. ya, Betul. industri atau mungkin masyarakat luas ya. Jadi oleh sebab itu sekarang pembelajarannya itu harus seperti yang ada di industri. Nah, misalnya paling sederhana di tempat kriya keramik misalnya begitu ya. Oh, ketika sedang melakukan pembakaran itu cara kerjanya tidak boleh sambil santai-santai. Gitu. Oh, tidak boleh harus menggunakan APD. Enggak baik kalau tidak menggunakan APD. Sekolah harus menyiapkan itu, harus pakai APD. Standar kerjanya, standar Jadi ada pembelajarannya, standarnya. maaf keliru. Standar pembelajarannya harus sama dengan standar kerja yang ada di industri seperti itu. Jadi tidak boleh kita gaya gue saja deh. Jadi nggak bisa. Asal-asalan aja gitu nggak bisa. ya? Oke. Jadi nggak Jadi seperti karena diharapkan ketika lulus anak tersebut tidak kaget. Oke. Sudah siap ya Pak Sudah ya. siap. Nggak kaget. Saya sudah biasa. Kalau mengerjakan ini selama 1 hari berdiri, saya sudah biasa. Sudah. Oke. Kalau tidak biasakan berdiri, ternyata tuntutan ketika di di industri itu berdiri, di sekolah boleh sambil duduk. Ketika mereka kerja di industri, dia nggak kuat berdiri seharian. Iya. Tetapi kalau sudah dilatih sejak awal ketika belajar, Bersekolah, ya. jadi oke. Oke. Nah ini yang terutama yang membedakan dengan SMA. Oke, nah Vokanisha sudah tahu kan ya, udah jadi banyak ya perbedaan di penjaminan mutu dari Iya. SMK dan juga SMA. Jadi untuk Bapak Ibu ini yang mungkin masih bingung anaknya mau disekolahkan di mana, kayaknya pilihan bagus SMK, itu ini gitu ya Pak ya. mutunya Ya. sudah Sudah baik. oke semuanya, ini kita jadi tahu ya. Oke, Terus Pak, kalau untuk ini tadi ya, untuk beberapa program yang sudah kita lakukan gitu ya, penjaminan mutu, misalnya untuk digitalisasi pembelajaran yang menggunakan IFP itu tadi. Sebenarnya proses penjaminannya gitu ya Pak, maksudnya step by stepnya yang kita lakukan gitu tuh seperti apa Pak?
Yap. Jadi kemarin teman-teman itu menghadiri koordinasi terlebih dahulu ya, bersama dengan direktorat koordinasi, kemudian kita mengirim beberapa orang untuk melakukan TOT. TOT, setelah itu kita gantian, gantian teman yang dikirim ke Jakarta itu gantian men-TOT kita ya, Oke. Yang ada di teman-teman balai. yang Ya, ada ya, di ya. sini, Aha. kemudian teman-teman terjun ke sekolah. Mm-mm. Eh, ini kan sebenarnya sesuatu program yang bagus dan sangat sangat bisa untuk menunjang pembelajaran. Dan menurut saya ini luar biasa ya yang Ya, ya. terkait dengan IFP itu. Nah, misalnya di tempat seni pertunjukan, oh penulisan notasi ya ternyata bisa menggunakan IFP tadi. IFP. IFP. Oh, Mm-mm. teknik recording ternyata bisa menggunakan IFP karena aplikasinya hampir-hampir mirip dengan Android. Ya, ya, ya. Seperti itu. Jadi misalnya yang paling sederhana, IFP itu kan bisa dilakukan kayak televisi besar, kemudian ada beberapa orang bisa menulis bareng-bareng. Ya. Teman-teman musik pengaransemen suara 1, 2, 3 misalnya anak-anak disuruh, ya coba kamu mengaransemen suara 1, suara 2, suara 3 bersamaan bareng di situ. Nah, bisa gitu. Oke. Yang tidak bisa dilakukan di laptop. Iya. Oh, Nah, ini ya, kan ya, kita ya. masuk pembelajaran yang sangat bagus. Ya. Kemudian juga guru akan lebih dimudahkan dengan fasilitas itu ketika berinteraksi langsung dengan IFP. Jadi tidak ditunjuk menggunakan laptop yang kemudian ditampilkan layaknya seperti LCD itu ya. Tetapi guru bisa misalnya dengan untuk teman-teman yang ada di tekstil misalnya seperti itu, yang di Oke. tekstil, cara menggaris, kemudian membuat pola, membuat batik gitu kan langsung bisa menggunakan peralatan yang ada di situ dan langsung bisa ditunjukkan. Oke. Baik, dari program-program yang sudah dilakukan tuh Pak ya, itu dari balai sendiri, pihak balai penjaminan mutu dari balai sendiri, adakah mungkin hal menarik gitu Pak yang selama atau mungkin yang menjadi catatan yang selama ini sudah dilakukan gitu Pak? Yang khusus FE. Ya, Yang enggak yang dari program penjaminan mutu mutu, IFP yang boleh, jadi yang ada sekolah kan ada model banyak program boleh, nih, iya, jadi yang naskah akademik tadi gitu. boleh. Hal-hal yang menarik sebenarnya banyak ya, Iya. hal menarik yang bisa dilakukan. Eh, Seperti ini, misalnya eh, penjaminan mutu yang terkait dengan pembelajaran, ya, Oke. yang terkait dengan pembelajaran kita dengan adanya PM, dengan adanya KKA ini juga Ya. sangat terbantu, Ya, 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 ya. sangat terbantu Oke. anak-anak diajari dengan prom, kemudian apa itu mereka bisa mengaplikasikan ya, atau menerapkan dengan mengingat jurusan mereka masing-masing. Gitu. Yang teman-teman musik juga bisa seperti itu, Oke. kemudian teman-teman karawitan juga seperti itu, Bisa ini ya. kemudian yang di rupa juga bisa seperti itu, bisa memanfaatkannya dengan seperti itu. Itu hal-hal yang menarik yang Menarik bisa ya. dilakukan ketika kita memiliki itu. Oke, dan itu akan jadi apa namanya program berkelanjutan juga ya Pak ya dari program Iya. yang sudah dijalankan ya. Iya, Oke. program selalu akan menjadi sebuah kelanjutan ya. Oke, kalau selama penjaminan mutu pendidikan gitu ya Pak, selama ini yang sudah dilakukan oleh balai kita gitu, biasanya saat melakukan penjaminan mutu itu ada kesulitan nggak Pak atau ada tantangannya gitu nggak Pak? Kendala. Misalnya contohnya kayak kan tadi disebutkan bahwa program kita punya balai kita punya program sendiri dan ada juga yang program memang sudah given dari Kemendikbudrismen gitu. Sementara kan kalau dari Kemendikbudrismen sendiri kan kadang tahun ini dengan tahun selanjutnya itu kan sudah berbeda ya programnya yang harus di ini kan. Mungkin kan di situ nanti saat turun mungkin gurunya mungkin kebingungan nih karena yang sebelumnya aja mereka belum menguasai, sudah ada yang baru misalnya Iya. gitu, dan dari kita kan jadi harus lebih effort misalnya ya untuk mensosialisasikannya seperti itu. Nah, itu ada nggak Pak yang mungkin seperti itu? Iya. Kesulitannya gitu. Ya, itu salah satu yang sering kita temui ya. Kita temui kan saat ini kan
yang namanya IT itu sudah menguasai ya, Iya. termasuk yang ada di pembelajaran yang ada di sekolah, ya, sekolah dengan AI dan sebagainya itu sekolah bisa memanfaatkan. Tetapi banyak juga di tempat kita ya, guru itu banyak yang masih gagap ya. Belum terampil jadi gitu belum ya. ya. Oke. Terampil. Oleh sebab itu sebenarnya kalau anak muda ya seperti Mbak Nanda gitu ya, ketika nanti bertemu dengan IFP itu, ini hanya contoh saja, ketemu dengan IFT akan sangat cepat menyesuaikan, tetapi berbeda dengan yang seusia saya ke atas. Gitu ya. Seusia saya kan ke atas kan juga masih pada jadi guru nih. Itu kan juga tidak secepat Mbak Nanda ya, yang memang sejak ketika dulu mungkin SMP, SMA itu sudah kenal yang namanya tablet, yang sudah kenal namanya HP, kemudian laptop dan sebagainya. Kalau guru itu ketika sudah mendapatkan kan sudah dalam usia yang sudah tua ya, jadi penyesuaiannya itu. Jadi banyak hal akhirnya ini menjadi kendala, tetapi menurut saya kendala yang bisa diantisipasi sih. Gitu. Misalnya ketika IFP ya guru yang kemarin mengikuti kegiatan pemanfaatan IFP, mereka harus mengimbaskan. Mengimbaskan ke teman-temannya gitu. Mengimbaskan ke teman-temannya. Lalu supaya kita tahu betul-betul mereka melaksanakannya dan kita tahu ternyata guru-guru yang lain juga sudah menguasai, diterjunkanlah dari tempat kita untuk melakukan monitoring gitu ya. Kita nanti akan monitoring. Tetapi ini belum kita laksanakan karena baru bulan kemarin ya kita melaksanakan pemanfaatan IFP biar mereka familiar dulu dengan IFP, kemudian nanti kami datang, adakah kesulitan yang ada di sana, adakah kendala, kemudian apakah mereka benar-benar merasakan manfaatnya, ataukah mereka hanya sekedar tahu saja, saja tidak dimanfaatkan. Ini akan menjadi kerugian besar gitu ya. Oleh sebab itu kita mendorong supaya itu memang bisa dimanfaatkan yang sebesar-besarnya gitu ya. Baik. Kemudian tantangan yang lain mungkin juga yang namanya unik tadi ya, SMK itu unik, maka harus menuntut dari kreativitas dari pihak sekolahan, tidak hanya guru ya, kreativitas oleh kepala sekolah, kreativitas guru, kreativitas warga sekolah yang lain untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang sudah ada disesuaikan dengan program studinya masing-masing. Baik. Ya, ini kalau menurut Pak Sito sendiri ya, untuk apakah ada praktik baik dari SMK yang selama ini menjadi di bawah binaan balai ya? Apakah mereka layak untuk menjadi inspirasi bagi sekolah lain gitu, Pak? Ya, terutama kita memiliki sebenarnya banyak ya sekolah kita yang berlabel kemarin itu sebagai SMK Pusat Keunggulan itu adalah binaan-binaan kita yang bisa dilakukan sebagai sekolah rujukan atau yang program-program yang mereka lakukan bisa kita gunakan sebagai best practice-nya. Kita gunakan sebagai best practice-nya, kita bisa niru ya, kita sekolah lain bisa studi tiru yang ada di sana gitu ya. Nah, misalnya yang ada di Mikael Solo gitu ya, itu menurut saya pembelajarannya itu sangat bagus. Tidak hanya ngomongin keterampilan saja, tetapi juga ngomongin bagaimana anak-anak itu bisa teliti, bisa cermat, yang merupakan salah satu sikap yang harus mereka miliki ketika mereka harus bekerja. Kalau Mikael tadi itu basicnya SMK apa itu Pak? SMK mesin ya. Oh mesin. Ya. Jadi saya pernah ke sana, ada anak itu ngikir. Anda tahu ngikir ya? Ya, ada besi digigir gitu. Saya itu datang ke sana jam 8, mungkin jam 11 ya. Mungkin jam 11 saya lewat lagi di situ, anak itu masih ngikir gitu terus. Dan dengan anak itu yang sama itu saya dari jam 8 sampai jam 11 ya? Nggak capek gitu.
Iya. Saya tanya ke gurunya, ngapain masih pakai ngikir gini? Bukankah kita sudah memiliki gerinda besar? Iya, 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 iya. Sudah ada Gerinda besar, toolnya ya. iya kalau gerinda mesa itu nggak ada 5 menit sudah Selesai. tipis lah. Selesai. Kalau Iya, iya. enggak Pak, kita nggak ngajarin anak itu anak itu untuk ngikirnya, tetapi ngajari mereka untuk telaten, Telaten ya. Oke. cermat gitu ya. Cermat, jadi ketika mengerjakan itu cermat karena dituntut ya nanti harus mulai tipis berapa, Ukurannya berapa misalnya, berapa kayak gitu mili. ya. Oke, oke. Itu bisa menjadi best practice pula. Dalam Kemudian pembelajarannya ya. ya, kemudian di seni pertunjukan misalnya ada di karawitan itu tidak melulu kepada seni tradisi yang sudah ada. Oke. Gitu. Ya, jadi sekarang banyak yang ada di karawitan itu sudah merujuk bagaimana membuat sebuah kreativitas karawitan. Jadi produknya itu tidak hanya karawitan yang klasik, tetapi kreativitas karawitan. Gitu. Jadi yang bermain dengan kreasi-kreasi baru yang menuangkan ide-ide musikal dari anak-anak dibuat musik yang baru. Tidak hanya menjadi pelaku, tetapi mereka juga akan belajar menjadi pencipta. Oke. Itu menarik ya. suatu best practice yang Iya, Iya, luar betul, biasa betul. dan bisa ditiru oleh Sekolah pertunjukan lain. yang Iya, lain. Itu betul kalau sekali. misalnya dari sekolah lain gitu ya, ingin mencari best practice seperti itu tuh bisa dilihatnya dari mana tuh Pak? Sebenarnya sekarang mudah ya. Sekarang mudahnya itu di internet banyak. Kemudian guru-guru ya, antar guru-guru itu juga saling mengenal. Kemudian mereka bisa mengadakan studi tiru dan sebagainya. Nah, saya lihat itu teman-teman, saya bidangnya karawitan ya. Mungkin saya banyak cerita di karawitan. Guru-guru itu banyak berinteraksi, Pak. Kadang pernah saya mendengar yang satu sekolah A kemudian mengadakan Zoom dengan sekolah B karena sekolah B itu tertarik ada program yang di sekolah A gitu, mengadakan Zoom bareng-bareng. Iya, iya. Ya, ini di grup keahlian karawitan, di sini grup keahlian karawitan saling belajar. Gitu, kamu gimana? Oke, baik. Ujiannya yang bisa diambil gimana gitu. Ujiannya hanya ngambil yang tradisi, yang klasik saja atau sudah ngambil yang garapan-garapan. Oh, sekarang zamannya garapan, kita ke garapan aja gitu. Iya, iya, iya. Banyaklah best practice yang bisa. Yang terpenting itu sebenarnya niat ya Mbak ya. Iya, betul. Asalkan ada niat gitu kan, zaman sekarang bisa lah, nggak bisa ketemu langsung bisa Zoom Iya. kayak gitu ya, mencari gitu, internet Betul, banyak. betul, iya. Oke, dan obrolan kita Iya, asik banget ya tapi hari aku ini mau, barengan Pak Pak Tito ya. tapi ada sedikit lagi ya sebelum kita ini coba. Kalau tadi itu kan untuk yang IFP itu ya Pak, programnya itu kan sudah terselenggara ya. Oke, kalau yang belum terselenggara atau yang agenda terdekat penjaminan mutu yang akan tahun dilakukan 2026 oleh ini. balai itu apa Pak? Mulai minggu ini kita di sekolah model ya. Oh, sekolah Oke. model, Kita oke. di Juli sampai di bulan Oktober itu di sekolah model dan kita memiliki untuk sekolah model itu ada 52 SMK 52 yang kita SMK. dampingi. Dan Yang itu di di mana tuh, wilayah Pak? mana aja, Pak? Di seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Seluruh oke. Indonesia. Sampai Jadi tuh. kita berbagi dengan balai lain, berbagi juga dengan BPMP. Ya. Dan akhirnya kita mendapat tugas untuk 52 SMK. Ada yang basisnya seni budaya, ada yang tidak seni budaya juga. Oke. Nah, ini kita akan melakukan pendampingan. Programnya itu di bulan Juni akhir ini sampai dengan bulan Oktober. Jadi udah Oh, minggu lama ini ya Pak, panjang ya. Lama karena memang satu sekolah itu harus kita datangi sebanyak 4 kali. Oh, oke, Yang oke. diawali dari sosialisasi ya, sosialisasi terkait dengan sekolah model. Sekolah itu harus menyiapkan apa saja, kemudian arahnya seperti apa, desain sekolah modelnya seperti apa, itu disosialisasi. Kemudian nanti kedua ada workshopnya, ya, nanti sudah menyentuh ke modul pembelajarannya seperti apa dan sebagainya. Oke. Kemudian nanti IHT, in-house training, Oke. kemudian nanti yang terakhir itu evaluasi. Oke. Prosesnya Satu sekolahan ini ya. 4 Jadi kali. ada proses Iya, selama 4 kali 4 ya. kali Oke, pendampingan. baik. Oke, oke. Ya,
asik banget obrolan kita dengan Pak Sito ya, nggak terasa ya ini. Dan satu lagi Pak, ini komitmen dari Balai ini Pak untuk tetap bisa menjaga atau apa Melakukan penjaminan mutu ini tetap baik ke depannya, itu apa Pak? terselenggara dengan baik di SMK gitu Pak. Ya, yang pasti pusat itu sudah memiliki program-program penjaminan mutu yang basisnya adalah nasional dan kita selalu ikut mensukseskan itu. Oke. Dan kita justru akan menjadi orang-orangnya pusat juga ya, kepanjangan tangan ya, kita pelaksana teknisnya seperti tugas kita memang sebagai pelaksana teknis ya, pelaksana teknisnya. Kemudian ketika ada program-program yang bisa kita kita rancang di BBPP-MPV, kita juga akan selalu mengarah bagaimana kita bisa menggiring penjaminan mutu di SMK itu agar menjadi sekolah itu punya progres yang lebih baik, lebih baik gitu. Oke, ya luar biasa sekali dan ini tidak terasa ya. Iya, oke. Pak Sito nih kita makasih banget Terima Pak Sito kasih, udah berkenan Bapak, untuk di tengah hadir di sini kesibukannya. ngobrol-ngobrol bareng kita ya, di tengah kesibukan Bapak yang luar biasa pastinya, apalagi ini programnya sudah memasuki ini ya di Juni Sekolah model akhir itu ini ya. udah mulai mau eksekusi ya. Pokoknya sukses selalu untuk Pak Sito. Lancar Amin. selalu Lancar Bapak dan program-programnya tim. bersama tim Ya. dan Amin, pastinya amin. sehat Ya. selalu ya Pak ya. Ya. Baik ya, dan Vokanisya demikian tadi obrolan kita bersama dengan Bapak Sito Mardowo, Ketua Tim Kerja Penjaminan Mutu Pendidikan BBPPMPV Seni dan Budaya, dan saya Vika dan juga Saya Nanda. pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Obsesi episode berikutnya. Jangan lupa untuk selalu follow media sosial kita dan juga like, comment, subscribe di bawah ini ya. Terima kasih semuanya. Salam obsesi.